Selamat berjumpa kembali dalam berbagai topik-topik yang begitu menarik dalam berbagai mata kuliah yang ada di jenjang S1 maupun D3, terutama yang berfokus kepada bidang-bidang komunikasi, kemudian bisnis, dan ekonomi. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang salah satu mata kuliah yang cukup menarik, yaitu komunikasi dan negosiasi bisnis, di mana pada saat ini kita akan berbicara kurang lebihnya beberapa menit ke depan, khusus membahas tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Setelah kita memahami betul bagaimana bahwa komunikasi itu merupakan sesuatu yang teramat vital dalam dunia bisnis, tentu kita menjadi mahfum betul bahwa dengan komunikasi yang baik tentu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Khusus berkaitan dengan perencanaan pesan-pesan bisnis, kita perlu memperhatikan beberapa hal jika kita ingin bahwa hasil dari pengiriman berbagai pesan bisnis tersebut akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Beberapa faktor tersebut diantaranya yang pertama adalah tentang penentuan tujuan terlebih dahulu. Ini menjadi penting sekali bagi mereka yang akan mengirimkan berbagai pesan bisnis kepada orang lain, kepada mitra yang membutuhkan berbagai informasi dari kita sebagai pengirim pesan bisnis. Mengapa tujuan menjadi sangat penting? Karena tujuan merupakan salah satu komponen utama dari sesuatu yang menjadi acuan kita dalam melakukan berbagai proses beroperasinya sebuah perusahaan atau organisasi. Termasuk diantaranya adalah berjalannya komunikasi yang lancar, yang diisi dengan pesan-pesan yang berkualitas tinggi, sehingga para pihak yang terlibat dalam dunia bisnis kita menjadi paham betul apa yang diinginkan oleh kita. Tentu tujuan ini menjadi lebih krusial lagi di saat-saat kemajuan teknologi, terutama teknologi bidang komunikasi dan internet. Maka komunikasi yang tadinya hanya berjalan dengan cara yang tradisional kemudian berkembang menjadi komunikasi dengan moda-moda digital. Oleh karenanya perlu pendekatan-pendekatan khusus bagi kita untuk mengadaptasi berbagai fasilitas yang tersedia dalam dunia digital tersebut. Oleh karenanya dalam melakukan pengiriman pesan-pesan ini tentulah harus diawaki oleh mereka-mereka atau sumber daya manusia terutama yang berkompetensi sesuai dengan bidang keahliannya, terutama ditambah dan dilandasi dengan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Oleh karenanya saat ini berbagai perusahaan tengah berlomba-lomba untuk mendapatkan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang memang mumpuni dalam hal berkomunikasi sekaligus dalam hal pemanfaatan teknologi, terutama teknologi komputasi dan komunikasi. Kemudian setelah yang pertama adalah faktor penentuan tujuan tadi, yang kedua yang perlu mendapatkan perhatian dari kita jika ingin mengirimkan berbagai pesan bisnis adalah
analisis audiens kita. Mengapa ini penting? Karena kita juga pasti paham betul bahwa yang namanya komunikasi adalah interaksi antara dua pihak atau lebih, yang mana interaksi tersebut akan saling memahami apa yang dikirimkan dalam pesan tersebut sehingga sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si pengirim pesan. Oleh karenanya dalam mengirimkan pesan, dalam perencanaan pengiriman pesan-pesan bisnis perlu diidentifikasi terlebih dahulu kira-kira siapa yang menerima pesan tersebut. Apakah yang menerima pesan tersebut adalah konsumen secara langsung, atau masyarakat umum, atau bidang pekerjaan yang selevel dalam hal jabatan, atau kepada bawahan, atau kepada atasan, atau bisa juga dengan pihak-pihak lain yang berhubungan secara tidak langsung dengan kegiatan bisnis yang sedang kita jalankan. Mungkin dalam hal pengetahuan dan pengidentifikasian audiens ini perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama jika yang berkaitan dengan unsur-unsur pemasaran. Ini mengingat dalam dunia pemasaran kita mengenal betul dengan istilah segmentasi pasar. Oleh karenanya menjadi cukup krusial jika kita dalam mengenali audiens kita juga wajib untuk menggali berbagai informasi tentang siapa yang akan kita kirimi pesan-pesan bisnis tersebut. Mulai dari kira-kira umurnya berapa yang disasar, kemudian ada jenis kelaminnya yang disasar, kemudian ada tingkat pendidikan yang diraih oleh konsumen atau yang dikirimi pesan tadi, mungkin juga dengan lokasi di mana yang menerima pesan tadi berada, kemudian latar belakang sosial, latar belakang ekonomi, dan sebagainya. Tentu dengan kita mengenali demografi dari para mereka yang kita kirimi pesan bisnis, harapannya kita juga mampu untuk memilih berbagai konten pesan yang sesuai dengan keadaan atau kondisi dari mereka yang kita kirimi pesan. Oleh karenanya dalam pengiriman pesan ini perlu diidentifikasi terlebih dahulu apakah tujuan kita itu untuk pemasaran, untuk kegiatan-kegiatan operasional, untuk kegiatan-kegiatan kerjasama atau kemitraan dan sebagainya. Oleh karenanya kita perlu paham betul bahwa tujuan itu tidak bisa dipisahkan dengan analisis tentang kondisi dan keadaan audiens yang akan kita tuju. Tentu tidak sama perlakuannya kalau kita mengirimkan pesan kepada mereka yang berlokasi di daerah-daerah tertentu dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang memiliki karakteristik sangat berbeda. Misalnya untuk kategori masyarakat perkotaan tentu akan sangat berbeda dengan masyarakat yang berada di daerah pedesaan. Pun demikian jika kita berkomunikasi atau mengirimkan pesan bagi mereka-mereka yang punya latar belakang pendidikan cukup tinggi, tentu dalam hal pengiriman pesan bisnis ini pemilihan kata, pemilihan kalimat, pemilihan informasi tentu juga harus dibedakan antara yang kita kirimi dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi dengan mereka atau saudara-saudara kita
kita yang kebetulan tingkat pendidikannya belumlah tinggi. Itu adalah berkaitan dengan faktor kedua dalam hal perencanaan pesan, yaitu tentang analisis audiens yang perlu kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus menentukan ide tentang pesan-pesan yang akan kita kirimkan kepada teman, kepada rekan sejawat, kepada mitra dan sebagainya, sehingga baik kita selaku pengirim pesan maupun mereka sebagai yang menerima pesan sama-sama sadar bahwa pesan tersebut memang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing para pihak. Nah, berkaitan dengan penentuan ide ini, mungkin dalam hal pengiriman pesan-pesan bisnis bisa melalui dengan brainstorming. Artinya, brainstorming itu adalah kita memiliki keleluasaan dalam menentukan atau memilih berbagai ide yang akan kita kirimkan kepada konsumen, kepada mitra, atau pihak-pihak lain yang mungkin berhubungan dengan bisnis kita. Kemudian yang kedua, selain brainstorming dalam hal mencari dan memilih ide ini, bisa juga sebuah perusahaan itu dalam melakukan pengiriman pesan-pesannya berisi konten-konten yang berupa hal-hal yang intinya adalah mendapatkan petunjuk dari para atasan, di mana atasan ini biasanya memiliki rentang jabatan yang cukup tinggi, mulai dari junior manager, kemudian middle manager, sampai top manager. Oleh karenanya, dengan metode-metode yang berbeda ini, tentu seorang atasan memiliki tanggung jawab yang jauh lebih tinggi dalam hal kekualitasan dari pesan-pesan yang akan dikirimkan kepada audiens kita. Tentu seorang pemimpin haruslah mampu memberikan arahan, memberikan petunjuk tentang apa-apa yang perlu dilakukan, apa-apa yang tidak perlu dilakukan dalam proses pengiriman pesan-pesan tersebut. Selain dari brainstorming yang bisa dilakukan, kemudian ada juga tentang petunjuk dari para atasan, ada pula yang berdasarkan kepada kebiasaan semata. Artinya, pengiriman pesan tersebut dilakukan sudah sering kali terjadi, artinya sudah dalam taraf rutinitas. Walaupun demikian, bagi mereka, bagi kita yang biasa melakukan ini, ada baiknya juga melakukan hal-hal yang bersifat inovatif dalam pengiriman pesan. Mengingat seperti yang kita bahas di depan tadi, seiring dengan kemajuan teknologi, terutama kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, tentu akan semakin banyak dan tentu semakin leluasa bagi kita untuk menyusun, merencanakan, sampai mengirimkan pesan-pesan bisnis tersebut dengan berbagai platform yang ada. Apakah dalam pengiriman tersebut itu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam perusahaan kita? Tentu ini kita kembalikan kepada standar operating procedure atau standar pengiriman yang benar untuk pengiriman pesan-pesan bisnis. Terutama bagi perusahaan-perusahaan yang sudah tergolong menengah atau besar, biasanya mereka sudah memiliki prosedur-prosedur khusus atau SOP khusus yang berkaitan dengan tata kelola pengiriman pesan, terutama pesan bisnis.
Bahkan mereka yang sudah tergolong perusahaan besar sudah memiliki berbagai standar yang dapat mewujudkan eksistensi mereka dalam dunia bisnis. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita menentukan ide, itu adalah kita harus memilih saluran dari apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ingin kita kirimkan, pesan-pesan bisnis itu kepada para mitra. Kita mengenal betul bahwa terdapat dua media pokok yang bisa disampaikan kepada mereka-mereka yang sedang membutuhkan informasi dari kita. Namun dari dua media pokok ini lama-kelamaan juga semakin kompleks dan semakin maju. Pun ini tidak bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu untuk mengirimkan sebuah pesan diperlukan waktu yang cukup lama, diperlukan sebuah biaya yang cukup besar, sehingga ada keterbatasan-keterbatasan bagi mereka, baik yang mengirimkan pesan maupun yang akan menerima pesan. Kita bisa membayangkan apabila kita hidup di era tahun 60-an atau 70-an, betapa energi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk sekedar mengirimkan pesan bisnis harus melalui berbagai tahapan yang sangat-sangat jelimet untuk ukuran saat ini. Namun kita bersyukur dengan semakin majunya teknologi, berbagai pesan-pesan bisnis itu kita dapat mengirimkannya kepada mereka yang membutuhkan informasi dari kita secara real time, berkat ditemukannya berbagai platform bisnis yang berbasiskan kepada teknologi internet. Nah, dengan dunia digital yang semakin masif ini, bukan tidak mungkin suatu ketika nanti orang untuk mengirimkan pesan atau organisasi dan perusahaan yang ingin mengirimkan pesan tentu harus semakin efektif dan efisien. Kita paham betul dalam proses pengiriman pesan ini bisa berwujud tulisan, kemudian juga berwujud lisan. Namun dengan kemajuan teknologi informasi ini, kedua metode baik itu tertulis maupun lisan ini dapat dilakukan secara bersama-sama dan dalam waktu yang sama pula. Yang hebatnya lagi, begitu pesan kita kirimkan, si penerima pesan pun dalam waktu yang sama juga bisa langsung menerima berbagai pesan-pesan bisnis yang sedang kita kirimkan. Oleh karena itu, berbagai perusahaan tentu harus menyediakan berbagai platform khusus jika ingin tetap eksis atau ingin menjadi champions atau juara dalam berbagai tingkat kompetensi antar bidang bisnis. Tentu semua perusahaan menginginkan bahwa suatu ketika tingkat keuntungan atau laba yang diperolehnya semakin hari semakin naik. Oleh karenanya perlu dibutuhkan mekanisme tersendiri yang membutuhkan sumber daya tersendiri guna mendukung terselenggaranya pengiriman pesan-pesan bisnis ini dengan cepat, efektif, efisien, dan tepat. Oleh karenanya mereka-mereka yang berposisi menentukan dalam organisasi atau perusahaan perlu kiranya menentukan
dan memilih orang-orang yang kompatibel dengan bidang komunikasi ini, yang tidak bisa dipisahkan dari kemampuan olah komputasi. Mengingat antara komunikasi dengan teknologi komputasi saat ini sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Demikian penjelasan singkat tentang perencanaan pesan-pesan bisnis. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.